Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Bocoran One Piece chapter 1156 telah muncul di berbagai forum. Judul bab ini adalah Idola. Cerita dimulai dengan memperlihatkan masa lalu yang menyoroti kelompok bajak laut Kuja. Ini adalah era awal yang dipimpin oleh Gloriosa. Pada masa ini, kita mengenal Gloriosa sebagai Nyonba di Pulau Amazon Lily. Tapi pada masa lalu, dia adalah seorang wanita cantik dan juga tangguh yang memimpin bajak laut Kuja. Sementara Gloriosa menjadi kapten dalam kelompok tersebut, Shakuyaku atau yang sekarang kita kenal sebagai Sheki merupakan orang nomor 2 di sana. Bajak laut Kuja pada masa lalu itu merupakan idola bagi banyak orang di seluruh dunia, khususnya bagi para lelaki yang terpanah akan kecantikan mereka. Gloriosa sebagai kapten tentu sangat menawan, tapi di mata banyak orang, Shaki masih lebih cantik dan lebih menarik darinya. Jadi, walau saat itu Shaki masih menjadi orang nomor 2 dalam bajak laut Kuja, tapi soal daya tarik dia adalah yang nomor 1. Sampai saat ini pun kita bisa melihat perbedaan fisik yang sangat berbeda antara Gloriosa dengan Shaki. Shaki masih terlihat seperti wanita muda, sedangkan Gloriosa tampak sudah seperti nenek-nenek. Padahal mereka berdua adalah wanita yang seumuran. Genetik Shaki memang sangat bagus sehingga dia selalu terlihat awet muda meskipun sudah di masa tua. Pada suatu hari di masa lalu, terjadi pertempuran antara kelompok bajak laut Kuja melawan kelompok bajak laut Roger. Ini adalah bentrokan yang sangat menarik antara dua bajak laut populer dari era lama. Namun di sini, Roger dan kawan-kawan terpesona oleh kecantikan Shaki sehingga mereka pun tidak bisa bertarung dengan seluruh kemampuan yang mereka miliki. Daya tarik yang Shaki pancarkan membuat orang-orang itu tak mampu mengeluarkan 100% kekuatan yang mereka miliki. Di sini juga terungkap hal yang sangat menarik bahwa ternyata Gloriosa jatuh cinta kepada Roger sehingga dia terkena penyakit seperti Hancock saat jatuh cinta kepada Luffy. Namun Roger rupanya malah terpesona kepada Shaki bukan kepada Gloriosa. Dan lucunya lagi, Shaki secara pribadi lebih tertarik kepada Rayleigh bukan kepada Roger. Jadi bisa disimpulkan Gloriosa suka kepada Roger, Roger suka kepada Shaki, sedangkan Shaki suka kepada Rayleigh. Dan Rayleigh juga memang suka kepada Shaki. Tak heran pada masa pensiun sekarang ini, Shaki dan Rayleigh menjalin hubungan di mana mereka berdua tinggal di Pulau Sabaody. Sepertinya pertempuran inilah yang menjadi awal mula dari pertemuan dan ketertarikan di antara mereka berdua. Ketika bentrokan masih berlangsung, tiba-tiba pasukan angkatan laut yang dipimpin oleh Garp muncul di tempat itu. Bajak laut Kuja pun segera melarikan diri dari sana. Sedangkan bajak laut Roger bertempur melawan angkatan laut. Tadi Roger dan para krunya tidak bisa bertarung serius karena terpesona oleh kecantikan Shaki. Namun sekarang situasinya sangat berbeda karena yang mereka hadapi adalah angkatan laut. Semuanya langsung kembali ke mode serius untuk bertempur habis-habisan di sana. Roger dan Garp terlibat bentrokan brutal dengan haki yang sangat kuat dari kedua belah pihak. Roger memakai suatu teknik tebasan dengan pedangnya, sedangkan Garp menggunakan pukulan kuat dari salah satu teknik tinju yang dia kuasai. Bila kita ingat kembali, walau sudah berkali-kali diceritakan bahwa Garp dan Roger sering bertarung pada masa lalu, tapi belum pernah diperlihatkan secara langsung adegan bentrokan mereka berdua. Nah, baru dalam chapter inilah Oda menampilkan seperti apa duel dari dua sosok legendaris itu. Meskipun adegan ini hanya sekilas, tapi setidaknya kita bisa mengetahui dengan sangat jelas semengerikan apa skala pertarungan dari kedua orang ini. Tentu, hal tersebut tidak mengherankan karena keduanya sama-sama memiliki kekuatan besar. Masih dalam cerita kilas balik, sekarang cerita beralih menyoroti Pulau Elbaf. Di sana, ada Loki yang masih kecil. Sejak baru lahir, kehidupan Loki hampir tidak pernah baik-baik saja. Dia mendapat banyak
banyak sekali penolakan, kebencian, dan juga perlakuan buruk dari orang-orang di sekitarnya. Loki benar-benar merasakan kesepian akan berbagai hal yang terjadi. Dia merasa putus asa dan tidak tahu harus melakukan apa lagi. Namun, semua itu berubah dengan kedatangan Rox di Sebek 48 tahun yang lalu. Loki mendengar rencana dan impian dari Sebek saat Sebek berbicara dengan Raja Harald, yang mana saat itu Loki menjadi sangat kagum akan sosok tersebut. Loki pun menemukan lagi semangat hidupnya karena Sebek. Kini, dia berencana untuk bergabung ke dalam bajak laut. Jika suatu saat nanti Sebek datang kembali ke Elbaf, harapan ini membuat Loki gembira. Tapi, tentu kita sudah tahu bagaimana ujungnya nanti. Ketika pada kemudian hari, Sebek datang lagi ke Pulau Elbaf, Loki akan ditolak bahkan dihajar saat dia meminta bergabung. Jadi, Loki hanya bisa mengidolakan Sebek dari jarak jauh, tapi dia tidak bisa ikut berlayar bersamanya. Nah, cerita Loki ini sedikit banyak mirip dengan Luffy. Luffy juga sangat mengidolakan Shanks dan dulu dia ingin ikut bersama dengan bajak laut Akagami, tapi ditolak oleh Shanks karena Luffy masih kecil. Namun, bedanya Shanks menolak Luffy dengan cara baik-baik. Bahkan, Shanks menitipkan topi jeraminya kepada Luffy untuk memotivasinya menjadi bajak laut hebat. Dan nanti, Luffy bisa mengembalikan topi jerami itu kepada Shanks jika Luffy sudah menjadi bajak laut hebat. Perlakuan Shanks kepada Luffy itu jauh berbeda dengan perlakuan Sebek kepada Loki. Sebek menolak Loki sambil menghajarnya. Namun, dua penolakan yang berbeda itu tetap menghasilkan keputusan yang sama. Luffy pada akhirnya memutuskan untuk berlayar sendiri dan membentuk kelompok bajak lautnya seperti sekarang ini. Sama halnya dengan Loki juga yang kemudian berlayar dengan kelompoknya sendiri. Hal itu terjadi saat Loki sudah beranjak remaja. Tapi, petualangan Loki itu harus dihentikan oleh Shanks dalam pertarungan 6 tahun yang lalu. Alasan Shanks menghentikan Loki memang adalah karena Loki membuat kekacauan di mana-mana. Jadi, tentu Shanks harus menghentikannya pada saat itu juga. Jika saja saat itu Loki tidak mengacau di mana-mana, dia mungkin masih berlayar hingga saat ini dan tidak akan dirantai di bawah pohon Adam. Namun, bagaimanapun juga, Loki memang sangat mengidolakan Sebek. Jadi, tentu langkah-langkah yang dia ambil akan sama seperti yang gemar membuat kekacauan di mana-mana. Meski memang petualangan Loki dulu sempat dihentikan oleh Shanks, namun kini setelah Loki dibebaskan bahkan direkrut langsung oleh Luffy, setelah insiden Elbaf selesai nanti, Loki pasti akan berlayar lagi. Tapi, petualangan Loki itu harus dihentikan oleh Shanks dalam pertarungan 6 tahun yang lalu. Alasan Shanks menghentikan Loki memang adalah karena Loki membuat kekacauan di mana-mana. Jadi, tentu Shanks harus menghentikannya pada saat itu juga. Jika saja saat itu Loki tidak mengacau di mana-mana, dia mungkin masih berlayar hingga saat ini dan tidak akan dirantai di bawah pohon Adam. Belum jelas apakah dia akan berlayar sendiri atau berlayar bersama dengan Luffy. Jika berlayar bersama dengan Luffy, posisinya juga masih belum menentu. Apakah benar-benar menjadi kru Luffy, tapi kapalnya terpisah, atau Loki hanya sekadar aliansi saja. Kembali ke cerita kilas balik, kondisi Pulau Hachinosu puluhan tahun yang lalu juga disorot. Di sana, bajak laut sudah semakin berkembang. Bajak laut memang terbentuk di Pulau Hachinosu. Jadi, wajar jika mereka menjadikan pulau itu sebagai markas besar. Sebelumnya, kita tahu bahwa Rox hanya memiliki 6 orang kru saja, yang terdiri dari Edward Newgate alias Whitebeard, kemudian Golden Lion Shiki, lalu Miss Buckingham Stacy. Ada juga Don Marlon sang gangster dari West Blue, Wang Shi pemimpin sekte bajak laut, dan juga Gansui sang penyelundup. Namun, kini Sebek sudah memiliki beberapa kru kuat yang baru, seperti Charlotte Linlin alias Big Mom, kemudian Kaido, Silver X, dan juga Kapten John. Kelompok bajak laut Rox pun telah menjadi semakin kuat dan juga berbahaya. Eksistensi dari kelompok ini benar-benar masalah besar bagi para musuh, baik itu bagi pemerintah dunia maupun bagi sesama bajak laut. Di Pulau Hachinosu pada masa lalu itu, Sebek memberitahu para krunya bahwa Elbaf memiliki peran yang sangat penting untuk menghancurkan Mary G. Wise nanti. Jadi, Sebek ini tahu banyak hal tentang kebenaran dunia.
Walau belum jelas dia mengetahuinya dari mana, namun tentu sebagian besar pengetahuan Sebek tentang rahasia dunia itu berasal dari buku-buku sejarah. Karena Kurohige sebagai anak Sebek memiliki hobi meneliti sejarah. Jadi, tentu Sebek sebagai ayahnya pun memiliki hobi yang sama, yaitu membaca sejarah. Kemudian, Sebek juga menjelaskan bahwa dia punya dua rencana besar sebelum menghancurkan Mary Gewise. Pertama, dia membutuhkan dua buah iblis, yang mana salah satu dari buah iblis itu berada di Pulau Elbaf. Dari informasi yang sudah beredar, sepertinya buah iblis itu adalah Hito-Hito Nomi model Nika dan juga Yami-Yami Nomi. Untuk buah iblis yang ada di Elbaf, tampaknya adalah Hito-Hito Nomi model Nika karena cerita mitologi tentang Dewa Matahari Nika berasal dari pulau itu. Sehingga bukan hal aneh bila buah iblis berkekuatan Nika itu pun disimpan di negeri para raksasa tersebut. Jadi, Luffy memang memiliki kaitan erat dengan Pulau Elbaf, sebab buah iblis yang dia makan itu dulunya berasal dari Pulau Elbaf. Karena itulah, Luffy tampak cepat sekali akrab dengan para raksasa yang ada di Pulau Elbaf. Bahkan, orang yang sangat menutup diri seperti Loki saja bisa langsung akrab dengan Luffy. Jika buah iblis Hito-Hito Nomi model Nika terindikasi tersimpan di Elbaf, maka untuk Yami-Yami Nomi pada saat itu masih belum diketahui tersimpan di pulau mana. Meski begitu, yang jelas bahwa kedua buah iblis ini memiliki keterkaitan satu sama lain. Karena itulah, Sebek sangat menginginkan buah iblis itu. Sesuai yang pernah kita bahas, bahwa Yami-Yami Nomi juga merupakan buah iblis dewa, sama seperti Hito-Hito Nomi model Nika. Dalam ensiklopedia buah iblis, Hito-Hito Nomi model Nika namanya diganti menjadi Gomu-Gomu Nomi, dengan keterangan bahwa buah iblis itu adalah Paramecia karet. Sedangkan Yami-Yami Nomi keterangannya juga diganti menjadi buah iblis Logia kegelapan. Padahal fakta sebenarnya adalah buah iblis tersebut merupakan mythical zoan dewa. Hito-Hito Nomi model Nika adalah mythical zoan dewa matahari. Sedangkan Yami-Yami Nomi adalah mythical zoan dewa kegelapan. Kemudian, selain rencana pertama, yaitu menemukan dua buah iblis, ada juga rencana kedua yang sudah Sebek siapkan, yaitu dia harus menemukan di mana para raksasa dari kelompok Galera berada. Seperti yang telah dijelaskan dalam 2 chapter lalu, Galera ini berbeda dengan Galela Company yang ada di Water 7. Galera yang dimaksud di sini adalah sekelompok raksasa pembuat kapal yang mempersenjatai diri mereka dengan sebuah palu. Banyak orang yang menganggap bahwa keberadaan dari kelompok itu hanya sebuah legenda saja, padahal mereka memang benar-benar pernah ada pada masa lalu. Namun, mereka bermasalah dengan pihak pemerintah dunia, sehingga rumornya para anggota Galera itu dibekukan di suatu tempat. Kemungkinan besar para anggota Galera ini dibekukan di Pulau Panghazard karena di sana banyak raksasa misterius yang tampak sudah dibekukan. Jadi, terungkap bahwa para raksasa yang dulu ada di Panghazard dalam keadaan membeku rupanya adalah para raksasa dari kelompok Galela. Dulu, Sebek ingin mencari para raksasa itu, walau belum diketahui secara spesifik untuk apa. Tapi, berhubung para raksasa itu merupakan pembuat kapal, tentulah keperluan Sebek dengan mereka berkaitan dengan perkapalan. Mungkin Sebek memerlukan mereka untuk memperbaiki kapal Noah, atau Sebek malah ingin menciptakan Pluton baru. Sebab ada kemungkinan pada masa lalu Pluton diciptakan oleh kalangan raksasa karena bangsa raksasa berkaitan erat dengan kebenaran sejarah. Jadi, di sini jelas bahwa dua rencana besar Sebek adalah: pertama, mencari dua buah iblis kuat, yaitu Hito-Hito Nomi model Nika dan juga Yami-Yami Nomi. Kemudian, rencana kedua adalah menciptakan kapal besar atau memperbaiki kapal Noah yang sudah rusak. Kemudian, kapal besar itu akan dijadikan sebagai senjata kuno Pluton.
sebab Pluton memang dikonfirmasi sebagai sebuah kapal perang yang sangat kuat, yang mana satu tembakannya saja dapat menghancurkan suatu pulau. Mungkin Sebek pada saat itu tidak tahu Pluton ada di mana, jadi dia memutuskan untuk membuatnya saja. Berhubung para raksasa galera yang dia cari itu mengetahui cetak biru Pluton karena memang leluhur mereka yang di masa lalu menciptakan senjata kuno Pluton. Dengan mengetahui fakta ini, jelas bahwa di perang akhir nanti, Luffy dan Kurohige memiliki andil besar dalam berduel melawan Im Sama. Yang di waktu Ace dan Kurohige tidak bisa bersatu, terdapat clue dari Oda, dua keluarga D penguasa kegelapan dan cahaya Nika milik Luffy akan bersatu padu melawan Im Sama. Benar-benar mendebarkan nakama, menarik untuk dinantikan. Nah, bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World!